Selamat pagi. Semangat pagi anak-anak. Pulang. Ada yang masih tidur. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih. Yang saya hormati Kakang Kemenak Kabupaten Manggarai Barat, Pak Frans, perwakilan Densus 88, Pak Kabit SD, Pak Yansen dari BTI, teman-teman dari KBG Bernadetta. Ini KBG ini tetangga saya di Rancang, entah secara kebetulan tetapi semua, kalau menurut filosofi itu di atas dunia ini tidak ada yang kebetulan, semua atas rencana Tuhan. Bapak Ibu guru, pendamping, dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian, saya ingat waktu saya tamat SD, kepala sekolah saya membuatkan saya pidato. Lalu kemudian dalam tempo 2 hari saya hafal. Pada saat perpisahan, saya mewakili seluruh yang lulus untuk menyampaikan pidato. Peristiwa itu saya ingat sampai hari ini. Saya tidak tahu apakah karena pidato waktu itu yang sekarang membuat saya bisa ada di sini dan bisa berbicara di depan banyak orang. Orang beragama pasti bilang itu karya Tuhan. Tapi orang berpendidikan itu proses menjadi. Ya. Kalau hari ini anak-anak terlibat di dalam perlombaan pidato luar biasa, itu mesti disyukuri. Tepuk tangan untuk kalian. Saya bangga dengan kalian. Mengapa kita mesti bangga? Dia berani tampil saja, itu satu hal positif. Berani tampil, karena tidak semua anak berani tampil. Pertama. Yang kedua, dia berani berbicara saja, itu hal yang positif. Tidak semua anak mampu berbicara di depan banyak orang. Lalu kemudian dia berani mengekspresikan saja, itu luar biasa. 3 hal itu. Mengapa kita perlu membiasakan anak agar dia mengalami kehidupan nyata? Mengapa? Tiap hari para guru menjejali anak dengan pengetahuan. Apa itu dosa? Apa itu biologi? 5 tambah 5 sama berapa? Itu masuk di pengetahuan. Tetapi di dalam sekolah, di dalam kelas, anak-anak tidak diajarkan secara langsung bagaimana dia bisa berani. Tidak. Anak-anak tidak diajarkan bagaimana dia bisa tampil. Tidak diajarkan, tapi dibiasakan. Jadi ada 2 hal di situ. Ya. Karena tentang pendidikan, Bapak Ibu, tentang pendidikan bukan tentang mengisi pengetahuan yang ada di otak kita, tapi juga bagaimana menumbuhkan karaktermu. Berani tampil itu karakter keberanian. Dia bisa berdiri sendiri, itu mandiri. Dia latih sendiri di rumah, mandiri. Saya tahu pidato itu tidak disusun oleh siswa. Tidak masalah. Tidak masalah. Pidato sesusun apapun, sebaik apapun pidato yang disusun, tapi kalau anaknya nanti tampil gugup, hancur semua. Saya rasa yang dinilai itu bukan soal hebatnya berpidato, inti pidatonya, saya rasa tidak, tapi penampilan anak itu. Percayalah, kalau anak hari ini berani tampil, berani berbicara, berani mengekspresikan, suatu saat dia akan menjadi orang hebat. Amin ya. Iya, pemimpin masa depan itu bukan kumpulan orang-orang yang juara 1 saja. Pemimpin masa depan itu bukan kumpulan orang-orang yang nilai 10 matematika, tidak.
Pemimpin masa depan itu selain dia cerdas, tapi dia punya karakter yang kuat. Karakter dapat dari mana? Dari kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Salah satunya berpidato, salah satunya berani tampil, salah satunya berani mengekspresikan. Tidak ada gunanya kita pintar, nilai 9, 10, tapi kamu tidak menghormati orang tuamu. Tidak ada guna. Tidak ada gunanya kamu pintar tapi kamu tidak menghormati sesamamu yang lain, yang berbeda. Tidak ada guna. Tidak ada gunanya kita pintar kalau kamu tidak menghormati ibu guru. Sekarang saya mau tanya satu anak. Yang itu nama siapa? Kalau kamu jalan, didapati temanmu jatuh, terantuk, apa yang kamu lakukan? Membantu. Itu yang mesti ditumbuhkan. Itulah yang kita sebut sebagai karakter. Lihat orang susah, kita segera membantu. Nona nama siapa? Kalau lihat temanmu menangis karena kelaparan, apa yang kamu buat? Memberinya makanan. Kalau kau tidak punya makanan, apa yang kamu lakukan? Biasanya saja, tidak usah tanya ibu guru. Misalnya kamu teman tidak ada makanan, engkau juga tidak ada makanan, kamu dua lapar, apa yang kamu lakukan? Tentu mencari. Bersama-sama, ada kerjasama di situ. Itu tidak perlu diajarkan, tapi dibiasakan. Duduk mana? Duduk. Ya. Hal-hal seperti inilah kita bicara karakter itu, teman-teman. Tidak usah jauh-jauh. Tidak usah jauh-jauh. Jadi saya ingin tekankan sekali lagi bahwa tentang pendidikan itu bukan tentang menanamkan sejumlah pengetahuan saja, tapi juga bagaimana menumbuhkan karakter. Penumbuhan karakter itu bisa melalui bermacam-macam. Ya dengan cara seperti ini. Dengan menugaskan siswa PR di rumah, boleh. Tapi jangan sampai orang tuanya yang kerjakan. Itu tidak ada kemandirian di situ. Ya, seperti itu. Jadi ingat, kalau ini kita pupuk, sekolah memupuk ini, melejitkan pengetahuannya, tapi juga menumbuhkan karakternya, yakin saya, generasi kita yang tadi dicampaikan oleh Pak Kakan Kemenak itu, kita akan meraih generasi emas. Amin ya. Baik, saya kira saya tidak boleh omong panjang-panjang. Teruslah berlatih. Jangan pernah gugup. Jangan pernah merasa kecil hati. Kalau hari ini kamu pidato salah, jangan menangis. Biasa saja. Karena itu berproses. Kalau hari ini kamu pidato salah, jangan menyalahkan dirimu. Tidak apa-apa, karena itu proses belajar. Suatu saat kamu akan terbiasa. Ya, selamat mengikuti pidato. Saya tahu pidatonya ibu guru yang susun. Tidak apa-apa. Ibu guru juga jangan marah kalau nanti dia mengekspresikannya salah-salah. Jangan marah. Dia tampil saja, syukur, puji Tuhan. Dia mengekspresikan saja, syukur, puji Tuhan. Karena itu yang kita lihat. Terima kasih untuk BPI yang menginisiasi kegiatan ini dan Densus 88. Soal tema memang kita bisa bicarakan, tetapi bagi kami ada unsur positifnya terhadap ini. Kemarin saya buka kegiatan O2SN, itu juga cara untuk menumbuhkan karakter, bukan juaranya. Nanti ini bukan juara, juara itu hanya efek akhir. Ya, orang bisa juara karena karaktermu juga bagus, disiplin waktu latihan, kan gitu. Ya, datang tempat waktu, 5 menit selesai, kayak gitu. Baik, saya kira itu. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman panitia KBG Santa Bernadetta, Pak Kakan Kemenak, terima kasih. Kerja kolaborasi yang luar biasa. Pak Perwakilan Densus, terima kasih. Pak Yansen, terima kasih. Dan kita semua, para guru, semua bisa selesai
kalau kita punya niat yang baik. Untuk apa kita menjadi guru? Bukankah untuk masa depan anak-anak itu? Untuk apa kita berlatih anak-anak itu? Bukankah untuk menumbuhkan karakter? Akhirnya dengan mohon rahmat Tuhan dan atas izin kita semua, lomba pidato tingkat SD, SMP dan SMA saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih.